Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Wa'allamaka ma lam takun ta'lam. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Nusalli wa nusallimu ala Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'd. Yang kami hormati para kiai, para asatid, keluarga besar Matholiul Falah, yang kami hormati paman atau bibi kami dari Bani Abdissalam, dari Bani Nawawi, yang hadir atau tidak hadir, yang kami hormati segenap para tamu undangan, Habib Abdullah Hinduan yang saya hormati, kemudian yang saya hormati keluarga besar Bani Mahfud, ada cucu-cucu yang hadir, sebagian ada dari Jakarta, ada karena sudah cucu, putra-putra sudah, putra-putri sudah wafat semua, sudah kundur semua, cucu semua. Pada sore yang berkah ini, tentunya kita memperingati seluruh ulama yang ikut berkontribusi di madrasah Matholiul Falah. Lebih khusus ialah Mbah Abdussalam, Mbah Mahfud, dan segenap guru-guru yang generasi awal Kudama, di mana guru-guru generasi awal ini sebagian cucu-cucu ikut berkhidmah di sini. Yang generasi awal termasuk Mbah Muhammadun, itu termasuk Kiai Abdullah Rifai, itu termasuk guru-guru yang Kudama, yang termasuk awal. Semua ulama, maka saya bersyukur sekali Matholiul Falah ini diberi kelangsungan yang istiqomah, yang berkah, karena keikhlasan dan istiqomahnya dan kewiraian para pendiri-pendiri Matholiul Falah. Beliau-beliau ini yang mendirikan bukan hanya sosok ulama, tapi saya yakin melihat dari sirah perjalanan beliau, dari akhlak-akhlak beliau, saya yakin beliau ini aulianya Allah. Mbah Abdussalam, Mbah Mahfud, Mbah Nawawi, di Kajen ini banyak ulama dan banyak aulia, maka termasuk pelajaran
yang tetap di sini adalah Hidayatul Atqiya ila Thoriqil Auliya, sebuah kitab para kekasihnya Allah. Mbah Mahfud, Mbah Abdul Salam, Mbah Dullah Salam. Semua orang yang ikhlas. Kitab ini sebetulnya secara jumlah bait tidak banyak. Hanya 188 bait. Dari kitab ini awal sampai akhir berjumlah 188 bait. Dari 188 bait itu yang mengenai ulama ada 21 bait khusus mengkaji tentang ulama. Termasuk panjang, bab yang panjang dibanding bab-bab yang lain. Di sini jelas kalau kita pelajari, jelas potret-potret pendiri Bang Tholek. Bisa kita analisa dari apa yang tertulis dalam kitab ini. Sebelum kami uraikan, saya akan menyampaikan sebagai prolognya, sebagai pengantarnya, Al-Khatib Al-Baghdadi punya kitab namanya Al-Faqih wal-Mutafaqih. Ada seorang sahabat Ansar bertanya kepada Rasulullah SAW, Ayyul amal afdal? Apa amal yang paling utama? Rasulullah menjawab, ilmu. Al-ilmu billah wal fiqhu fi dini. Padahal pertanyaannya, apa amal yang paling utama? Tapi Rasulullah tidak menjawab amal, tapi menjawab al-ilmu billah, mengetahui Allah, ma'rifat kepada Allah, bertauhid Asy'ariyah, Maturidiyah. Itu al-ilmu billah yang kita pertahankan sampai sekarang dan menjadi keyakinan kita dan kita istiqomahkan sampai menjadi bekal husnul khotimah. Al-ilmu billah, mengetahui Allah, wal fiqhu fi dini, dan memahami agama Allah. Sangat-sangat jadi payah para ulama itu untuk mengimankan bangsa ini, untuk mentauhidkan para santri. Dari pagi sampai sore sampai malam menanamkan tauhid, menanamkan ma'rifat, menanamkan fikih, menanamkan tafaqquh fid din, al-ilmu billah wal fiqhu fi dini, mengetahui Allah dan memahami agama Allah. Sahabat Ansar bertanya, ya Rasulullah, saya tidak tanya tentang ilmu, pertanyaan saya tentang amal. Apa kata Rasulullah? Amal itu banyak, sedikit atau banyak, tanpa ilmu tidak bermanfaat. Meskipun amal itu sedikit atau banyak, dengan ilmu bermanfaat, tanpa ilmu tidak bermanfaat. Maka aku ditanya tentang amal, aku jawab dengan ilmu. Tidak sama, yakni jawab yukhalifus su'al. Pertanyaan dengan jawaban berbeda. Karena apa? Karena muqtadul hikmah. Karena hikmah yang lebih diutamakan. Nah, ternyata 21 bait yang ada di dalam kitab Hidayatul Atqiya itu ada beberapa tentang tanda-tanda ulama
yang salih di antaranya adalah ada tentu beda naskah tiap penerbit, karena yang terbit setiap kitab ini seperti ini, Ta'lim Muta'alim saja beda-beda naskah. Fathul Qorib juga beda-beda naskah. Saya bawa yang naskah yang baru. Saya bawakan naskah yang baru. Nah, ini yang naskah yang baru itu di antaranya Tanda Ulama Akhirat. Nomornya kalau nomor naskah yang baru itu nomor bait 114. Kemudian kalau naskah yang lama sama, beda 2 angka, 116. Bait 116, Alamatu Ulama'il Akhirah. Ini penting sekali tentang tanda-tanda ulama akhirat. 1. La yatlubud dunya bi ilmi masailah. Mengetahui masalah bukan untuk mencari dunia. Jadi kiai dulu itu tidak YouTuber. Masya Allah. Kiai dulu itu Masya Allah. Tidak YouTuber. Ikhlas sekali. Layat lubud dunya. Nah sekarang ini kan YouTuber. TikToker. Layat lubud dunya bi ilmi masailah. Mengetahui masalah bukan untuk mencari dunia. Nah, ini penting sekali. Kemudian kita loncat lagi, kemudian ada bait yang 120. Mutawaffiyan ilman yakun mukassira. Kilan waqala wal jidal musawwila. Jadi ulama dulu itu Masya Allah tidak punya niatan untuk menyampaikan ilmu tanpa data. Jadi ilmu itu berdata, tidak kila wakala, katanya dan dikatakan, tapi bersama data. Maka sampai ulama dulu itu kitab itu berputar pinjam meminjam. Saking beratnya harga kitab, maka kitab itu pinjam meminjam. Kemudian ada lagi di sini ada perbedaan naskah di halaman bait nomor 121. Kalau di sini bait berapa? Karena saya ambil beda naskah, saya harus cocokkan dulu. 123. Kalau terbitan yang baru 121. Bait 123, wa yakunu munqabidan anis sultan za alla yakuna alaihi yawman dakhila. Ulama dulu itu Masya Allah, misalnya dekat dengan penguasa illa linuskhin, untuk menasihati. Bait 124. Tidak sering-sering keluar masuk pada pejabat. Ulama dulu tidak sering-sering keluar masuk pada pejabat. Yauman, satu hari saja dihindari. Illa linuskhin, kecuali
ulama ini masuk ke pejabat untuk nasihat. Au lidaf'i madalima. Betul ya? Halaman bait 124. Au lidaf'i madalimi. Untuk menolak kedoliman. Au li syafa'atin. Atau untuk menolong orang yang teraniaya. Itu ulama dulu. Nah, jabatan. Wa amma ahlud dunya falan turidahum. Tapi kalau orang itu memang ingin jabatan, kamu tidak suka. Kan Umar bin Abdul Aziz itu khalifah yang teladan. Kalau orang ini tekun agama, istiqomah, tidak mungkin mau kamu tawari menjadi pejabat. Wa amma ahlu dunya falan turidahum. Tapi kalau orang ingin jabatan, tidak mungkin kamu mau memberi jabatan. Akhirnya Hasan Basri mengusulkan al-ashraf, priayi. Yang jadi jabatan itu priayi saja. Al-ashraf itu orang yang mulia, yang ini insya Allah tepat kamu berikan jabatan. Itu tujuannya itu sa'adah uqbah. Sa'adah uqbah itu kebahagiaan di akhirat. Uqbadar. Uqbadar itu akhirat. Nah, ini penting sekali. Kemudian fayakunu muhtamman bi ilmil batini. Ulama dulu itu sangat memperhatikan ilmu batin. Ini ilmu batin ini bukan ilmu yang dukun dan pesulap geger, bukan. Bukan. Bukan ilmu yang rame masalah dukun dan pesulap itu bukan. Tapi ilmu batin itu lebih mudah ilmu tasawuf. Jadi ulama dulu sangat tekun mengamalkan atau belum mengamalkan tasawuf menjadi kebutuhan gizi. Qutul qulub. Sampai Abu Talib Al-Makki memberikan nama Qutul Qulub. Gizinya hati. Abdul Aziz Ad-Diri memberi nama Toharutul Qulub. Sucinya hati. Ibnu Taimiyah yang terkenal tidak suka tasawuf, mohon maaf, itu saja punya kitab tentang Toharutul Qulub, kesucian hati. Saking apanya? Kebutuhan ulama. Karena ulama itu kalau pikirannya tidak bersih, itu tidak bisa berijtihad. Tidak bisa berijtihad. Karena apa? Tidak bersih. Tidak bisa berpikir. Ijtihad membutuhkan konsentrasi. Nah, kalau dia kotor, pikirannya terganggu. Maka ijtihadnya bisa nggak tepat. Saya itu kemarin Jumatan. Tidak usah saya sebutkan masjidnya. Baru tahiyat. At-tahiyatul mubarakatuh. Baru gitu. Imamnya sudah assalamualaikum. At-tahiyatul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak delok, tak pelengak iki wonten gak ono sing rampung kabeh tahiyate. Ini imam meskipun kita tidak tahu hatinya, ini berarti kira-kira ini habis dimarahi istrinya atau gimana? Kok sampai tahiyat baru at-tahiyatul langsung apa? Salam. Jumatan. Ya Allah. Ini jelas. Kita bisa membaca ini hati orang. Ada lagi. Saya sholat subuh. Salafinya kurang sempurna. Bismillahnya jahar tapi nggak kunut. Nah, kalau memang salafi betul, bismillahnya ya jangan jahar. Satu paket nggak kunut. Ini enggak. Basmalahnya keras, kunutnya enggak. Nah ini kurang Mekah ini. Iya kan ini ya. Jadi bisa kurang Mekah istilahnya. Jadi
Ini yang menjadi, maka, oh kok gini? Kalau tidak kunut kita lebih jelas. Artinya dia memang satu paket dengan tradisi mereka. Basmalahnya pelan atau tidak baca basmalah. Nah, ini enggak. Begitu basmalahnya keras, oh ini sama ini. Tapi di tengah-tengah enggak kunut. Wah ini setengah salafi ini. Artinya salafinya tidak 100% salafinya ini ya. Ini contoh. Nah, ternyata ada ulama yang namanya qodiyat. Qodiyat itu minjem kitab naskah, manuskrip, makhtutat. Karena dia itu ulama, seneng dia baca-baca kitab. Istrinya tersinggung karena suaminya itu terlalu banyak mutola'ah kitab, jarang jagongan sama istrinya. Sama istri jarang jagongan. Istrinya tersinggung, kitab pinjaman itu dibakar sama istri. Qodiyah yang punya kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Itu zaman Belanda yang mengajar cuma Mbah Hasyim Asy'ari. Kitab itu kalau sakit apapun, ijazahnya adalah melanggengkan baca kitab Asy-Syifa. Mengqara Asy-Syifa syafahullah. Orang yang membaca kitab Asy-Syifa akan diberi kesembuhan oleh Allah. Mbah Hasyim Asy'ari mengajar kitab Asy-Syifa. Saya sanad sifatnya dari Mbah Hasyim. Saya dari ayah saya, dari Mbah Hasyim Asy'ari, kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Itu yang ngarang Qodiyat. Nah, Qodiyat ini istrinya keras. Minjem kitab makhtutat, manuskrip dibakar. Bingung dia. Masya Allah, bingung. Kalau kitab terbit, enggak bingung. Tinggal beli online. Ya kan sekarang online ya. Tinggal beli online atau beli di kitab apa, di Mubarokatan Thayyibah atau di mana kan bisa ya. Ini enggak. Yang dibakar di kitab makhtutat. Tulisan tangan, karya orangnya langsung. Terus gimana cara mengembalikan? Akhirnya Qodiyat berusaha dengan ingatannya. Wis tak tulis saja. Sailing-ilingku. Ditulis satu huruf sekata berkata selesai, temannya datang. Kita pundi. Wah, iki sepuro ya. Sing asli diobong bojoku. Sing asli diobong bojoku. Iki tak tulis dhewe meneh, tak tulis dhewe. Mbah bener mbah ora. Artinya bisa kurang, bisa lebih, bisa tahrif, bisa distorsi, bisa kurang, bisa lebih. Karena cuma ingatan. Tapi dengan karomahnya ulama, Masya Allah, temannya yang pengarang kita tuh lihat, persis tidak satu huruf pun yang hilang. Karomahnya. Qodiyat. Itu ulama dulu. Maroko. Masya Allah. Satu pun huruf tidak ada yang hilang. Itu barokahnya orang yang dianiaya istri, memorinya kuat. Masya Allah. Ya. Memorinya kuat. Ini Qodiyat, ini ceritanya. Nah ini contohnya. Nah Qodiyat ini karena apa? Ilmunya tidak ada tujuan duniawi. Tujuan ukbadar. Sa'adah ukbadar. Hanya kebahagiaan akhirat. Nah kemudian ada lagi. Wariqoba qalbin lisyasati fa'ila. Riqob di sini jangan dimaknani leher. Muraqobah ini. Tapi ini daruratus syi'ri. Memang tidak ada muraqobah dengan redaksi riqob. Riqob itu kan jam'u raqobatin. Budak atau leher. Tapi di sini riqoba qalbin
Artinya muraqabata qalbin. Muraqabah. Inna rabbaka labil mirsad. Raqibun atid. Yaitu merasa hatinya itu diawasi oleh Allah. Nah ini yang penting. Merasa hatinya itu diawasi oleh Allah. Nyuwun sewu ya. Kita sebagai ustadz, guru, kiai, jangan terbiasa kata-kata aku gak mulang, awakku kudu loro. Lagi kudu kok gak mulang. Urung loro aku kudu loro. Ada ndak itu ya? Awakku kok kudu ra kepenak. Gak mulang gak? Orang mulang aku. Awakku kudu ra kepenak. Lagi kudu. Jangan begitu. Allah tahu. Loro tenan pore itu Allah tahu. Ya kan? Allah tahu kita ini kecuali menguzur betul-betul uzur ya. Betul-betul uzur ya. Itu boleh. Tapi kita ini tahu bahwa amanah dari Allah, ilmu agama itu beda dengan disiplin ilmu yang lain. Karena itu wirasah, warisan dari Rasulullah SAW. Beda dengan ilmu lain. Ilmu sains itu kan temuan orang, tidak ada wirasahnya. Warasatul anbiya itu kan ilmu agama ini, ilmu syariah. Jadi lain, ojo sampai. Jadi tidak ada gelar-gelar apa-apa di dalam ilmu wirasah anbiya itu. Gelarnya tidak ada doktor, profesor. Gelarnya ulil albab, ulil absar, ulul ilmi, ulil nuha. Itu gelar-gelar ulama. Tidak ada gelar yang macam-macam, tidak ada. Jadi gelarnya ulama ya ulil nuha, ulil albab, ulil absar, ulul ilmi. Itu gelar-gelarnya ulama. Ulul aidi, itu gelar-gelarnya ulama. Nah, maka hati ini merasa diawasi oleh Allah. Saya berikan contoh, hati merasa diawasi oleh Allah. Ini contoh lagi ini ya. Syekh Mahfud Termas mengarang kitab Manhaju Dawin Nadar. Yai Ulin. Monggo Yai, sapunten Yai. Iji, pangestunipun Yai. Nyun sewu Yai. Syekh Mahfud At-Turmusi itu kan punya kitab Manhaju Dawin Nadar. Sarah Alfiyah Mustalahul Hadis. Manuskrip ini saya simpan. Yang asli dari beliau. Asli dari Syekh Mahfud Termas. Yang nyimpen kami. Sampai sekarang saya yang nyimpen. Karena tulisan kakek saya dan kakeknya Dik Nadif. Itu kakek saya yang menulis Manhaju Dawin Nadar itu. Syekh Mahfud itu menulis ketika menafsirkan baitnya Alfiyah Suyuti, Alfiyah Mustalahul Hadis tentang adabnya orang mencari ilmu hadis. Wasahhihin niyata summa sta'mili makarimal ahlaki summa hasili. Terapkan niat yang benar, terapkan akhlak yang mulia. Kemudian summa hasili min ahli misikal ali fal ali summal biladal khar wala tasahali. Jangan capek-capek rikhlah mencari ilmu. Min ahli misrika, dari kota ke kota, dari desa ke desa. Fal ali al ali, mencari hadis yang sanadnya tinggi, mencari hadis yang sanadnya tinggi. Summal biladal khali irhali, rikhlah, mencari ilmu, wala tasahali, jangan
kamu melakukan seenaknya, dimudahkan, artinya seenaknya, jangan. Nah, ternyata Syekh Yasin Mekah itu baru tahu kita. Indianya saja 28. Syekh Yasin mendapatkan sanad dari India 28 ulama. Kalau dari India 28. Yang saya terima laporan dari asisten beliau. Jadi dari India 28. Banyak, Indonesia banyak, Malaysia banyak. Termasuk Syekh Habib Salim Jindan. Itu Syekh Yasin tidak datang ke Jakarta mengaji, tapi beliau mengambil sanad. Ada 300 hadis Syekh Yasin dari Habib Salim Jindan. Nah, artinya itu ulama keliling-keliling itu bukan seperti kita. Kelilingnya itu membawa berkah, menolak musibah, menjaga bumi, menjaga alam semesta. Itu ulama. Reklahnya, Masya Allah. Dan itu kita bayangkan reklahnya. Jadi kalau kiai sini Quran, itu kan ke Batu Ampar dulu. Itu tidak mudah. Mbah Mahfud itu khutbil Quran di Batu Ampar. Di Kiai Samsudin, Mbah Samsudin Batu Ampar. Batullah khutbil Quran di Batu Ampar. Mbah Samsudin Batu Ampar. Orang kita kadang mau khutbil Quran, minta doa Mbah Dimyati Kedawung. Mbah Dimyati Kedawung, Comal. Itu juga wali besar, ahli Quran, juga seorang sufi, khariqul ada. Nah, ini pentingnya rihlahnya para ulama. Jadi rikhlah mencari ilmu untuk memberkahi di daerahnya masing-masing. Itu termasuk tanda-tanda ulamaul akhirah. Kemudian ada lagi. Di sini disebutkan bahwa tanda ulamaul akhirah di sini disebutkan mutawakki'an li tariqi ilmil akhirah mimma yakunu minal mujahadatin jila. Bahwa ulama dulu itu tanda akhirat dia bertariqah li tariqil akhirah, li tariqi ilmil akhirah, bertariqah. Kenapa harus bertariqah? Karena membutuhkan mursyid, pembimbing, punya guru, tidak ngawur. Duh, ngawur kan? Ya ada orang ngawur benar hasilnya. Ada. Di Yaman itu ada orang moco ayat kursi itu 2000 kali. Ayat kursi. Ada. 2000 kali ditanya sama Habib Umar, kamu kok bisa wiridan ayat kursi 2000 kali? Ayat kursi sampai 2000 kali. Itu kan saking awamnya. Nah, kita ini membutuhkan guru, membutuhkan mursyid, membutuhkan pembimbing. Mimma yakunu minal mujahadatin jila. Nah, injilaul ilmi, dibukanya ilmu, baik itu kasyaf, laduni, atau ilham, itu dengan mujahadah. Syekh Yasin itu guru sanadnya Mbah Sahal Mahfud. Tidak Mbah Sahal mulazamah, enggak. Mbah Sahal tidak pernah mulazamah dengan Syekh Yasin. Tidak pernah menjadi muridnya Syekh Yasin, enggak. Jadi jangan dianggap Kisah itu murid. Istilahnya ini intisab sanad saja. Kalau Mbah Maimun itu iya mulazamah. Mbah Maimun Zubair mulazamah di Syekh Yasin 3 tahun. Itu iya. Ki Mahmud pernah dawuh ke saya 3 tahun dengan Syekh Yasin. Mulazamah, memang ikut ngaji. Tapi kalau Kisah enggak ikut ngaji. Sanad. Dan Syekh Yasin pernah ketemu ayah saya cerita. Apa itu tulisannya suratnya Sahal kok apik. Syekh Yasin cerita ke ayah saya. Kisah kirim surat.
Dan surat yang terakhir yang membawakan saya, tahun 90, Kisahel menulis surat, saya didhawuhi pas haji, iki atur Yasin. Ya saya bawa suratnya Kisahel ke Yasin. Saya bawa, dibaca oleh beliau, dan saya lihat, karena setelah itu seminggu wafat. Saya bawa suratnya Kisahel ke Yasin, seminggu berikutnya Yasin wafat. Saya lihat, karena itu penting melihat di majelisnya ulama itu apa yang terakhir dibaca. Saya lihat ternyata terakhir Yasin itu mutolaahnya kitab Al-Firdaus Lid-Dailami. Rawahud Dailami dalam kitab Al-Firdaus. Kalau bisa cari itu, berarti kitab surga yang dibaca Yasin. Tidak ada kitab lain. Saya lihat sendiri, di majelisnya Yasin tidak ada kitab lain. Di tempat beliau menemui kita, tidak ada kitab-kitab lain. Al-Firdaus Lid-Dailami. Oh, Masya Allah. Ini tanda ulama besar. Terakhir bacaan beliau kitab Al-Firdaus Lid-Dailami. Ayah saya sebelum wafat terakhir bacaannya Syu'abul Iman lil Baihaqi. Syu'abul Iman lil Baihaqi. Itu kitab hadis. Syu'abul Iman lil Baihaqi. Itu terakhir bacaan ayah saya. Dan bacaan Yasin terakhir Al-Firdaus Lid-Dailami. Itu thariqah. Thariqahnya ulama untuk husnul khotimah. Jadi kalau kita ingin husnul khotimah sebagai ulama, terakhir tuh bacanya apa? WI. Mas. Husnul khotimah itu yang terakhir, Nasoihul Ibad. Habis itu wafat husnul khotimah. Terakhir baca Fathul Qorib, wafat husnul khotimah. Terakhir baca Fathul jalan menuju akhirat, di thariq di ilmil akhirah. Jadi terakhirnya Imam Ghazali ini Roma Irama aja marah dengan orang Wahabi. Roma Irama itu punya lagu Terlalu. Kan orang Wahabi itu terlalu kalau menghujat-hujat Imam Ghazali, melaknat dan sebagainya. Imam Ghazali itu terakhir pulang kampung ke desa. Menjadi guru di desa. Madrasah di Tus. Imam Ghazali terakhir pulang kampung ngurusi anak-anak kecil di desa. Apa beliau? Kesibukannya Sahihul Bukhari dan Muslim. Sebelum wafat. Tidak dibaca yang lain. Cuma mutolaah, mendarus Sahihul Bukhari dan Muslim. Imam Ghazali menjelang wafatnya hanya mendarus, maklum Quran itu maklum ya, mendarus Sahih Bukhari dan Muslim, Sahih Bukhari dan Muslim. Terus dibaca sampai akhir hayat. Nah itu tanda ulamaul akhirah. Maka kalau kita sebagai ulama yang lebih didominasi para fuqaha, Indonesia ini fuqaha, lebih banyak fuqaha. Muhadisinya ya enggak seperti Bahazim As'ari ya, mohon maaf ya, kita lebih didominasi fuqaha ya. Nah itu dulu tradisi ulama dulu. Fathul Qorib wajib. Kenapa ulama dulu memilihkan kitab kok fatku semua? Ingin futuh. Coba itu. Supaya santri ini futuh. Dibukakan ilmu oleh Allah. Dibukakan ilmu oleh Allah. Sampai kitab fikih itu kan banyak sekali. Yang tipis banyak sekali. Tapi yang dipilihkan kurikulumnya ulama kita. Semua fathu. Dari Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Fathul Jawad. Sampai Fathul Jawad. Ada Fathul Jawad. Itu kitab fikih. Fathul Jawad. Sampai begitu. Supaya futuh. Tidak kitab-kitab lain. Padahal kitab fikih ada tambah, ada muhaddab. Tapi itu tidak pelajaran yang wajib seolah-olah ya. Tapi mulai dari Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab. Itu nyempalnya kan jauh. Yang satu ala Mesir. Memang Mesir tetap paling berpengaruh di dunia. Yang satunya India, kan aneh. Fathul Mu'innya India. Cucunya yang ngarang ini. Iya ini yang ngarang kitab Hidayatul Adqiyah.
itu Zainuddin bin Ali. Punya anak Abdul Aziz. Abdul Aziz punya anak Zainuddin lagi, Zainuddin Sani yang punya Fathul Mu'in. Jadi Fathul Mu'in itu Zainuddin kedua. Ini Zainuddin yang kakeknya. Punya anak Abdul Aziz. Abdul Aziz punya anak Zainuddin Al-Malaybari yang kedua. Punya Fathul Mu'in, punya Irsyadul Ibad. Itu sama. Nah, jadi itu Futuh. Nah, kitab tambah itu saya baca dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubra. Ikhlasnya ulama dulu ya. Masya Allah, saking ikhlasnya. Pernah ditemukan oleh Hasan At-Tabari ketika beliau sedang berdekat dengan Ka'bah. Dari dalam Ka'bah itu ada suara. Dari dalam Ka'bah. Ini tidak mungkin radio. Tidak mungkin radio masuk dalam Ka'bah. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Radio tidak bisa masuk dalam Ka'bah. Kecuali partai P3. Itu mungkin bisa. Radionya bisa. Ini Ka'bahnya kan bukan Ka'bah partai P3. Ka'bah yang Ka'bah. Ka'bah ini ya. Bukan Ka'bah P3 ini ya. Nah. Ini Hasan At-Tabari mendengar. Dari dalam Ka'bah itu ada suara begini. Man aroda ayyatanabbaha fid din fa'alaihi bitambih. Barang siapa yang bisa bangun dengan agama, sadar dengan agama, ahli dengan agama, fa'alaihi bitambih. Pakailah kitab tambih karya As-Sirazi, Abi Ishaq As-Sirazi. Maka kalau ulama-ulama dulu fikih wajibnya fathu semua. Hampir tidak pernah terdengar era pondok itu tambah diajarkan. Padahal kalau di Timur Tengah tambah semua. Mesir tambah, orang menjadi fuqaha tambah dulu. Nawawi tambah dulu, fuqaha Rafi'i tambah dulu. Tapi Indonesia enggak. Fathul Qarib dulu, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Fathul Jawad. Ternyata ulama dulu itu ingin murid-muridnya itu futuh, dibukakan ilmu, semangat ilmu. Semangat ilmu itu penting sekali, futuh. Ini ulama dulu. Nah, yang terakhir adalah gangguannya orang berilmu. Dan yang terakhir ya, akan saya bahas gangguan orang berilmu. Memang banyak sekali. Ini cerita ini ya, cerita mohon maaf nih ya. Syekh Salim As-Satiri. Pokoknya Bunyai sama Bunyai itu jangan sering kumpul-kumpul. Ini cerita ini ya, mohon maaf ini ya. Ini mohon maaf ini ya. Ini saya cerita ini ya, apa adanya. Syekh Salim As-Satiri ini gangguannya ulama. Ulama besar aja terganggu karena interaksi Bunyai dengan Bunyai itu ulama besar. Yaitu Ibnu Hajar Al-Haytami dengan Imam Romli. Itu kan maha gurunya kita. Fuqaha Usyafi'iyah setelah generasi Rafi'i dan Nawawi. Itu kan Romli dan Ibnu Hajar. Ibnu Hajar Al-Haytami, Romli, Ibnu Hajar Al-Haytami, Romli. Terus begitu. Nah, suatu ketika, mohon maaf ini ya. Kalau Romli, Syekh Romli itu kaya. Kiai Sugih. Mohon maaf ini ya. Syekh Romli itu Kiai Sugih. Selepan duwe. Cara saiki selepan duwe. Biru umroh. Pokoknya macam-macam lah. Macam-macam biru umroh. Dan haji amanat juga mau. Dan Masya Allah. Melayani hewan kurban dan akikah. Pokoknya bisa saja cari waktu. Bisa saja. Itu Syekh Romli kaya. Sementara Ibnu Hajar itu, mohon maaf, disebut fakir. Suatu ketika, Bunyai Romli, Syekh Romli, Bunyai sekeluarga, pulang haji. Wa wa'ailatuhu, sekeluarga.
Booking kolam renang. Sudah ada waktu itu. Booking kolam renang. Al-Hammam. Al-Hammam kalau orang sini kolam renang. Masya Allah. Booking kolam. Tempat pemandian. Punyai Romli. Punyai Syekh Romli. Booking kolam. Karena itu kolam umum sudah di-booking oleh keluarga punyai Syekh Romli. Ternyata yang datang mau mandi di situ istrinya Ibnu Hajar. Istrinya Ibnu Hajar orang nggak punya. Datang disindir sama punyai Romli. Lah iya, watu kok kalah karo pasir. Ibnu Hajar kan watu. Ibnu Hajar kan watu, Hajar kan batu. Nah ini fakta. Romli kan pasir. Lah iya, punyai watu kok kalah karo punyai pasir. Langsung pulang Pak, marah. Marah. Dipameri Fortuner baru. Kalau sekarang dia marah. Dipameri. Lah ya punyai watu. Ibnu Hajar kan batu. Kok kalah ya dengan punyai pasir? Pasir kok iso ngalahno watu? Karena yang booking dia. Yang pakai punyai Ibnu Hajar. Marah, pulang. Ibnu Hajar dilapuri. Segini kilo Pak, nasib gak di duit segini. Marah-marah istrinya. Segini kilo Pak. Diku poyok-poyokan wong. Marah-marah, menekan Ibnu Hajar Al-Haytami. Punyainya menekan. Apa Ibnu Hajar? Kowe aja terpengaruh. Pengaruh-pengaruh bi agak baik. Jangan terpengaruh. Ayo tajak nih sumur. Tajak nih sumur, diajak ke sumur oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Istrinya, ayo. Kamu ingin uang? Iya. Aku kepingin di duit akeh Pak. Gak beda dinyanyian punyai Syekh Romli. Piye butuh ngelancar barang. Wes saya tajak nih sumur. Ayo nimbang. Akhirnya nimba. Air itu ditimba isinya emas semua. Rumahnya Ibnu Hajar ternyata. Ini saya cerita di sini berani. Kalau cerita di kelompok sana yang nggak suka cerita-cerita begini, ya enggak. Ini saya cerita karena orang yang wa kullu man lam yaqtaqid lam yantafi nanti ya. Karena ini orang kita percaya ini cerita seperti ini. Saya percaya cerita-cerita. Kalau wa kullu man lam yaqtaqid lam yantafi. Mereka enggak percaya kita cerita malah ditertawakan mereka. Eman-eman kita ini. Kita cerita ini di depan orang yang percaya dengan karomah-karomah seperti ini. Nahnu nu'min wa na'taqid. Kita percaya. Nah ini ayo tak ajak kamu ke sumur. Sumur rumah kita sendiri. Wah, kata Ahmad Albar, rumah kita sendiri. Itu kan ya? Rumah kita sendiri. Lumayan, rumah kita sendiri kan gak nyewa. Ya. Akhirnya ditimba. Luar biasa, emas yang keluar. Satu timba. Nah, kemudian Ibnu Hajar menawari istrinya. Sekarang pilih mana? Emas atau hajar? Kalau emas ini, kalau hajar saya. Emas atau hajar? Kalau milih emas, saya ceraikan. Takhir. Takhir, ada ayat takhir. Rasulullah takhir kepada istrinya. Fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna. Aku berikan emas tapi aku ceraikan. Itu kan takhir. Fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna. Nah, pilih hajar atau emas? Akhirnya istrinya, wis sugih aku timbang punyai Romli. Akhirnya puas dia. Kan ternyata Ibnu Hajar bisa memboking itu bisa, memboking kolam renang dan membangun kolam renang itu bisa. Coba nggak ditunjuk-tunjukkan. Daripada kok ibu punyai bawa tas bagus-bagus gak ada isinya. Nah itu kan ada.
Kan ada, seperti itu ada. Ada. Kadang-kadang kalau pas nganten itu tasnya bagus-bagus. Perkara isi nanti. Ada. Subhanallah. Ya, subhanallah. Ini ternyata itu gangguan ulama. Masya Allah. Masya Allah. Ini itu ulama besar. Bukan kelas kita. Ini ulama-ulama. Ya Allah yang Masya Allah ya ulama. Ulamaul ummah. Ulamaul ummah saja begini. Artinya cukup berat ujiannya ya. Syekh Romli. Kemudian siapa? Syekh Ibnu Hajar. Dua-duanya orang yang salih. Sibaweh. Kurang apa? Sibaweh itu kan pujangga nahwu. Gurunya Khalil dan Sibaweh. Imam Sibaweh. Kitabus Sibaweh ada 5 jilid nahwunya. Kitabus Sibaweh itu 5 jilid. Nah, Sibaweh ini penggemar nahwu. Yang memang beliau lugawi. 4 madhab yang menjadi rujukan bahasa hanya Syafi'i. 4 madhab, kulluhum a'immah, kulluhum ulama, kulluhum fuqaha, tapi marji'u ahli lughah hanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menjadi rujukan dalam kesusastraan Arab. Maka sampai ada diwan Syafi'i dan sebagainya. Nah, ini Imam Sibaweh mengarang kitab terus. Akhirnya istrinya itu marah. Sama dengan Fudail Qodiyat tadi. Kata istrinya, Mas Sibaweh, kalau kamu poligami, saya masih ada waktu untuk saya. Karena kalau poligami mungkin hari ini di istri yang satu, hari kemudian ke saya. Tapi kalau kitab ini melebihi poligami, saya tidak ada waktu. Begitu. Kamu ini baca kitab terus sampai lupa saya, melebihi poligami, tidak ada waktu buat saya. Akhirnya dibakar semua kitab-kitabnya Imam Sibaweh oleh istrinya, oleh istrinya sendiri. Maka Imam Sibaweh menceraikan, dicerai. Tapi setelah dicerai, beliau berpikir lagi. Karena apa? Ujian ulama untuk mencapai tingkat tinggi itu harus sabar menghadapi itu. Akhirnya Imam Sibaweh rujuk kembali dengan istrinya. Rujuk kembali dengan istrinya. Rujuk dia. Talaqaha summa roja'aha. Dicerai kemudian rujuk lagi. Itu Imam Sibaweh. Yakni ulama-ulama dulu penuh dengan ujian. Penuh dengan ujian. Belum ulama masjun. Maklum itu kan karena siasah dan sebagainya. Karena mekhnah ulama terkait akidah dan sebagainya, masalah Al-Quran kalamullah, Al-Quran makhluk itu tidak terhitung kalau itu. Muhammad bin Jarir At-Tabari mengarang kitab Ikhtilaful Fuqaha. Karena beliau ini mujtahid dan beliau memproklamirkan mujtahid mutlak. Beliau tidak intisab dengan madhab. Meskipun di dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyah Kubra termasuk Syafi'iyah. Tapi beliau sendiri memproklamirkan sebagai mujtahid. Karena melihat makanahnya, kemampuannya yang sudah mendekati seperti Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Nah, ternyata At-Tabari mengarang kitab Ikhtilaful Fuqaha, perbedaan ahli-ahli fikih. Ada satu tidak dicantumkan, Ahmad bin Hambal. Karena beliau mengatakan Ahmad bin Hambal itu muhaddisin. Akhirnya pengikut mazhab Ahmad tersinggung. Dan beliau dibunuh. Nah, ini ujiannya. Maka ulama jangan sekali-kali kita di depan kiai ajaran taklim ini memuji kiai lain, itu jangan. Meskipun tidak ada masalah apa-apa. Jadi kita di depan kiai memuji kiai lain, itu jangan. Karena akan mengganggu perasaan ulama. Jangan. Apalagi kita di depan orang yang alim, kemudian kita memuji yang lain.
Karena itu sangat merisaukan hati ulama. Jangan, maka taklim tidak boleh kan? Di taklim tidak boleh memuji ulama di depan ulama, tidak boleh. Apalagi mencela malah maklum tidak boleh. Memuji aja tidak boleh. Ya mohon maaf. Ini sebagai pelajaran wafatnya ulama besar kita Yusuf Qaradawi. Ya saya Yusuf Al-Qaradawi. Ya dengan segala kelebihan dan kekurangan. Bagaimanapun beliau termasuk ulama yang banyak berjasa terhadap perkembangan fikih kita. Banyak berjasa dengan segala kekurangan dan kelebihan. Tapi tetap menjadi masalah. Kenapa Grand Azhar Ahmad Thoyyib tidak berikan sambutan takziah? Nah, ternyata itu juga menjadi masalah dulunya ketika Said Ramadan Al-Buti, Yusuf Qaradawi juga keras dalam mensikapi wafatnya Said Ramadan Al-Buti. Maka Allah, sekarang beliau wafat, ada yang bersikap seperti ketika sikap beliau dengan Said Ramadan Al-Buti. Itu ulama yang tingkat tinggi. Nah apalagi kita yang tidak punya apa-apa. Dalam bahasa Arabnya lawala. Kita ini apa? Lawala. Bukan lanyala loh. Lawala. Lawala. Kita ini kan lawala. Yes. Kata abah saya itu saya Yasin pernah kepinggal-pinggal. Kulo niki nek teng Mekah jadi abah kulo. Jahil murakkab. Saya Yasin seneng karena kita kiai Jawa ke Mekah itu kan ya mohon maaf ya. Bahasa Arabnya enggak selancar sopir di sana. Meskipun kita ulama, ya pasti bahasa Arabnya enggak selancar sopir di sana. Loh ini fakta. Fakta ada masalah. Ada orang kecelakaan. Kita pergi haji. Orang kecelakaan. Ojo bojokno kiai. Kiai bojokno karo polisi. Gak nyambung. Mesti butuh wong kono sing bahasa Arabe biasa kulino kono. Ndak nyambung. Ini surutul wudu berapa? Lah itu bahasanya lain. Ndak nyambung kita. Inilah ini. Jadi kita maka kata ayah saya, kita ini ke Mekah, jahil murakkab, saya Yasin seneng kepingkel-pingkel. Itu kayak saya kepingkel-pingkel saya Yasin. Terus ayah saya dijak ke pasar. Ayo dik, tajak pasar. Terus 2 orang jalan-jalan di pasar. Abah saya dengan saya Yasin. Delok toko kitab payu gak karangan saya Yasin. Didelok. Wah, lihat ada orang rubung kitab. Beli kitabnya saya Yasin. Gak tahu kalau saya Yasin di depannya. Bakuli orang ngerti. Sing tuku orang ngerti. Saya Yasin jawil abah kula. Laris. Karanganku laris. Saya Yasin bilang kayak saya. Karanganku laris. Alhamdulillah. Fawaidul Janiyah. Karanganku laris. Senang saya Yasin. Loh, itu orang. Berarti kita harus menjaga perasaan ulama. Dan memang ujian. Menjaga perasaan ulama itu ujian. Jadi betul sekali. Maka kita punya Kisah Hal yang tipologinya disiplin. Ya kan? Kisah Hal kan terkenal disiplinnya ya. Katanya lebih disiplin Mbah Mahfud. Katanya gitu ya. Kisah Hal itu sudah disiplin. Sudah disiplin sangat. Sangat disiplin. Lebih disiplin lagi Mbah Mahfud. Mbah Mahfud tuh kalau ke Kisah Hal Ustadz masih bahasa Arab ya harus ya. Masih harus bahasa Arab kan guru-guru. Sebagian. Kalau Mbah Mahfud tidak berani, guru-guru itu madrasah. Mau nyedak tidak berani. Nanti bisa bicara anak kursiun. Bisa bicara anak kursiun nanti. Saking medine. Bisa bicara anak kursiun. Makanya tidak berani dekat saya Mbah Mahfud tidak berani. Karena harus bahasa Arab dengan benar. Harus ini, harus ini. Kisah itu gak ketat, lebih ketat Mbah Mahfud. Katanya. Itu kata ayah saya, kata keras. Dan Mbah Mahfud kan memang keras ya. Itu ma'ruf ya. Ma'ruf keras ya. Terkenal keras Mbah Mahfud itu. Masya Allah. Dan punya anak Hashim. Ini perlu saya sampaikan. Hashim itu kakaknya Mbah Sahal. Itu masih muda alim. Hafal Quran alim.
Dan itu kinasihnya apa itu Mbah Salikun Tuban. Jadi karena Tuban sudah kota, itu untuk beli sepeda Pak Diasim. Saya nukokno Mbah Salikun, go sepeda ke Tuban. Dibawa ke kajian, nyenengkan anaknya Mbak Mahfud ben sepeda. Masya Allah. Meskipun Mbah Salikun itu bukan basic kiai ya, karena kapolres. Mbah Salikun itu kapolres, misalnya Mbak Mahfud, misalnya Mbah Dullah, misalnya Mbah Khalil, misalnya, tapi kapolres, polisi. Misalnya semua, tapi polisi dia, kapolres. Anak-anaknya priayi, ada yang tentara namanya Haryono Jangleng. Haryono Jangleng, tentara. Tapi keluarga kita. Itu lebih dulu secara ekonomi karena dia priayi hidup di kota, yang di Surabaya itu namanya Mbak Kabul, punya pom bensin, waktu itu sudah punya pom bensin, tahun 70-an, 80-an, sudah punya pom bensin, berarti kan sudah orang maju ya, itu saudara dengan Mbak Dullah, Mbak Khalil, Mbak Aisyah, saudara semua, cuma priayi, dan itu kita harus nyambung ya, harus nyambung. Kulo kiambak gitu dari patos nyambung. Soalnya keluarganya ku priayi gitu. Nyun sewu nggih mboten kulino cara kita nggih. Mboten kulino, ngapunten nggih. Oh jenenge wonten sing Heru, wonten sing jenenge Jawa-Jawa Endang semacam gitu nama-namanya. Tapi priayi. Ternyata betul ya ulama dulu katanya itu Tegalrejo itu babanya juga priayi Gus Yusuf. Saya pernah ngisi di Pondok Tegalrejo di Ki Khudor itu keluarganya priayi. Banyak kiai-kiai dulu yang keluarganya bukan basic tafakuh, priayi. Jadi karena priayi itu kan ekonominya cukup ya, lebih cukup ya, maka sama mondok ngaji. Nah itulah yang bisa saya sampaikan. Ternyata yang kita terakhir dari saya bahwa murid-murid ini, kita ini penerusnya para ulama dulu, apa? Satu saja, tekun. Karena kalau ngajinya tekun, gurunya tekun, muridnya tekun, yuridillahu bihi khairan, nasibnya baik. Menurut saya udah Pak, tidak ada wong iso ngaji kok kayak iso mangan juga. Angger wong iso ngaji kok gelem duren iso mangan. Iso mangan. Delok wong iso ngaji ning tidak iso mangan. Ilmu ila hadrati iku iso omroh bolak-balik. Lagi ilmu ila hadrati itu kan ilmu baru. Ono sing lagi tok omah jam 1 dalu isu wis berangkat meneh ziarah Wali Songo. Wali Songo bolak-balik golek wali ning Lombok. Golek wali sampai tok Bali. Ya Allah tak takoki iki golek wali tok niki Bali pun kecekel, Lombok pun kecekel, Papua dereng ya Papua. Golek wali sampai tok waduh. Ini mengembangkan ilmu ila hadrati sampai begitu. Itu kan ada di tengah-tengah kita. Itu baru satu ilmu. Baru satu ilmu. Berkah sekali. Belum ilmu manakib. Ya Allah. Belum ilmu manakibnya. Daiba ini ya Masya Allah ya. Orang tidak paham. Tidak paham. Ya orang jangan dikritik ya. Rata-rata itu kita tidak paham. Ada orang, ya sholawatan itu tidak paham. Cuma rame-rame tidak paham. Kok sholawatan? Sholat kita aja ini wajah itu tidak paham. Tidak semua paham. Nek nunggu paham, ya itu gak sholat. Ya sudah dibaca secara ta'abudi, sholat dibaca. Karena untuk memahamkan itu kan juga butuh waktu ya. Burdah, itu kasihannya juga besar. Udah juga kasihannya besar. Burdah diajarkan. Burdah. Udah diajarkan. Oh itu kasihannya besar. Burdah itu Masya Allah. Itu
ngaji wajib saya dengan atas saya burdah, wajib burdah, diwajibkan saya. Dan ayah saya berhari khatam, sehari khatam burdah, setiap hari menghatamkan burdah, setiap hari khatam burdah. Burdah itu Masya Allah, tidak ada syair yang disarah sedemikian banyak seperti burdah Al-Busiri, karena berkahnya banyak, manakib banyak. Cuma kita ini ngaji, semangat, itu kita targetnya yuridillahu bihi khairan, akan menjadi orang baik, nasibnya baik, hafalannya itu ditingkatkan, istiqomah. Ya memang kita tidak bisa memungkiri ya, semua gangguan pendidikan kita itu tetap media, handphone itu sulit. Sulit itu menjadi masalah karena orang bangun tidur langsung HP. Kalau sahabat belum keluar rumah kalau belum melihat mushaf. Tabi'in belum keluar rumah kalau belum membuka mushaf Quran. Sekarang kita bangun tidur wudu durung delok HP. Iki sapa ae sing mlebu. Iku wudu durung, raup durung. Kalau kadang-kadang ada tamu yang ngawur. Tamu subuh-subuh. Lu kok jaluk foto? Oh Gusti. Tamu wis subuh-subuh. Aku ya urung raup, urung wudu. Lu kok mentolo jaluk foto ya Allah. Kok ya ana wong sing ngene iki, tapi bagaimanapun itu hamba Allah. Hamba Allah tetap kita hormati. Itu karena hamba Allah ya. Kita tetap menghormati ini hamba Allah. Mekaten yang sakit kula aturaken nyuwun pangapunten kathah, Yai Ulin ngapunten dengan kathah. Jika semanten kisah hal Mbak Mahfud, tekunya adik-adik harus tahu. Mbak Mahfud bahasa hal, Mbak Mahfud tuh kalau ngajar pagi sampai sore. Terus habis itu malam masuk di masjid kajen. Tapi Mbak Mahfud ditutup pintunya. Setelah Isya, tutup semua pintu. Terus ibadah sampai subuh. Ibadah. Siang taklim, tadris, malam masuk ruangan ibadah sampai subuh. Jadi gak sempet nyuwun sewu. Ki Mahfud termas kula diceriosi kali Gus Lukman. Termas. Kula pas isi teng mriku teng ngene Madiun kepanggih. Gus Lukman cerita. Jadi saya Mahfud itu punya anak cuma satu, Raden Muhammad. Dititipkan Mbah Khalil. Jadi saya Mahfud termas itu punya anak satu dititipkan Mbah Khalil. Pertama ke Mbah Khalil. Kamarnya ngarepe Kak Salam di Nadif. Sini dua itu kamarnya saya Raden Muhammad. Pertama itu, Mbah Khalil belum punya santri. Jadi dari Mekah lahir dibawa ke Lasem. Ibunya ke Jawa. Saya Mahfud kembali ke Mekah. Bayinya, putranya ditinggalkan, hanya ilmu. Sampai akhir hayat. Wah, itu orang mental. Sudah tidak kuat. Ini melebihi jamaah tablek kekuatannya. Mentalnya ini ya, meninggalkan rumah. Ini kan anaknya di Jawa, istri di Jawa masih kecil, dititipkan Mbah Khalil. Tapi belum punya pondok di Betengan, belum. Pondok di Betengan itu kan yang diprakasai waktu itu ketua panitianya Bapak Asum Lasem. Jadi pondok Betengan Ki Kharir di Lasem. Ki Kharir putranya Raden Muhammad, Ki Kharir di Lasem. Nah, Raden Muhammad bangun pondok, yang bangunkan Bapak Asum dan seluruh alumni Syekh Mahfud. Termasuk Mbah Hasim. Mbah Hasim cerita ya saya, Gus, aku juga melok nyumbang. Nah, alumni untuk wilayah Kudus Raden Asnawi. Terus tapi untuk operasional Mbah Maksum seperti ketua pembangunannya, panitia, sudah ada ketua. Bangunkan pondoknya putranya Syekh Mahfud. Para alumni. Itu Syekh Mahfud putranya dititipkan di bawah lama, dirasem lama. Terus putra-putranya, cucu-cucunya Mbah Tim,
Adiknya Syekh Mahfud, gurunya para ulama, seluruh ulama di Indonesia, itu yang generasi kedua, muridnya Syekh Dimyati Termas. Semua, generasi kedua, bukan generasi pertama. Itu keluarganya hidup di Lasem lama. Ngaji di Kiai Lasem, tapi tidak di pondok. Ngontrak rumah di Lasem. Keluarga Termas. Jadi ada rumah-rumah di kampung dikontrak oleh keluarga Termas ngaji. Lama itu, cukup lama itu. Nah, itulah orang dulu. Raden Muhammad hafal Quran. Bawa ke sini. Cuma satu putranya. Syekh Mahfud kembali ke Mekah. Sibuk ilmu. Ngajarnya di sofa. Jadi semua ulama Indonesia ngaji di Syekh Mahfud babus sofa. Di babus sofa. Pintu sofa marwah tapi di pintu sofa. Syekh Mahfud mengajar. Mengajarnya di babus sofa. Nah itu kalau ke sana jangan ninggal. Babus sofa bawa kitab. Ya Allah, tawassul karena inilah tempatnya ulama Indonesia mengaji. Babus sofa. Ada Mbah Hasyim, Mbah Baidawi, Mbah Asnawi, ulama-ulama besar. Disinilah berkumpulnya para ulama mengaji Syekh Mahfud di babus sofa. Jadi ini kono coba total. Tawassul nih kono. Tawassul ini. Asar yang mubarakah. Asar mubarak. Ya. Maka dengan saya kedua terakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.